S27. Sean keluar kamar Sharon setelah membiarkan Lanita tetap meringkuk dan mendengkur manja di kamar Sharon. Dia sungguh tak habis pikir dengan kedua wanita itu. Bisa-bisanya Sharon memanfaatkan keluguan Lanita. Tapi Sean juga tak bisa marah pada Sharon. Hanya merasa pening saja melihat bentuk kasih sayang Sharon pada Lanita yang menurutnya sedikit ajaib. "Tuan, maaf, sepertinya Anda gelisah?" tanya Rashid di dalam mobil. Hilda yang duduk di sebelah Rashid pun melirik Sean dari kaca spion. Sean mendesah, dia pun memijat pelipisnya. "Iya, sedikit pening dengan ulah perempuan. Ada-ada saja kelakuan Sharon dan Lanita. Sudah beres dari masalah kemarin, mereka buat ulah aneh lagi di rumah. Tapi tak apalah, sepanjang istriku aman berada di rumah. Dia mau jungkir balik, salto, kayang atau hula hoop juga biarkan saja. Suka-suka dia," sahut Sean dengan wajah sedikit melas. Rashid memiringkan kepala karena dia berpikir apa kira-kira yang dilakukan Lanita di rumah yang bisa membuat Sean pening. "Sis Hill, Anda pernah menikah, bukan?" tanya Rashid pada Hilda. "Ya," jawab Hilda singkat. "Apa kira-kira sikap istri yang bisa membuat kepala suami pening 3 keliling?" tanya Rashid. Apa? Ya? Rumah berantakan? Jatah uang bulanan habis sebelum waktunya? Anak rewel?" Hilda menjawab dengan nada bertanya. "Semua itu tak mungkin. Rumah Tuan Sean rapi, uang seperti air terjun, selalu mengalir deras dan juga belum punya baby," sanggah Rashid. "Oh, yang paling membuat pening biasanya karena kurang asupan nutrisi untuk malam-malam yang panjang," ucap Hilda. "Minim jatah maksudnya?" bisik Rashid. "Yes," desis Hilda pelan. Rashid mengangguk berulang kali. "Apa dulu kau seperti itu? Gan memberi asupan nutrisi untuk jatah malam-malam yang panjang?" tanya Rashid khawatir. "Iya, di saat aku lelah atau mengantuk," jawab Hilda. "Nona Lanita kelelahan karena apa, ya?" gumam Rashid heran dan pelan tapi tetap terdengar oleh telinga Sean meski samar. "Kalian berdua cocoknya jadi pembawa acara gosip di TV," gerutu Sean. Rashid dan Hilda saling berpandangan lalu menggeleng bersamaan. "Kami tak mau jadi pembaca acara gosip, sudah betah bekerja di keluarga Dharma Wangsa." Rashid dan Hilda kompak mengangguk seraya sama-sama mengacungkan jempol tangan mereka. Sean hanya bisa memutar bola mata malas melihat dua orang bawahannya bertingkah konyol pagi-pagi. Setibanya di kantor, Sean sudah disambut oleh Taruman dan Okan di ruangannya. Sean tak menduga jika Taruman berhasil membawa Okan untuk meminta pengampunan. Taruman cukup menatap tajam Okan dan Okan pun tersungkur bersujud di dekat kaki Sean. "Tuan, saya mohon ampun karena sudah berniat jahat pada istri Tuan. Saya berjanji dengan segenap jiwa raga, tidak akan mengulangi perbuatan saya." Tubuh Okan gemetar. Tatapan tajam Sean kali ini menusuk relung kalbu Okan. Betapa pria tampan di depannya tampak masih muda tapi begitu berkarisma dan mengintimidasi. Okan merasa dirinya benar-benar buruk. Sudah bukan anak kandung Tarumanegara tapi masih saja berpola angkuh dan jumawa. Miris sekali nasibnya. Andai dia punya kuasa seperti Sean, akankah dirinya menyiksa anak yang bukan darah dagingnya? Sean menatap lekat Okan. Tak ada kepura-puraan di wajah pemuda itu. Justru kali ini Sean melihat penderitaan dan kesepian di mata Okan. Sean mengernyit lalu menatap Taruman yang begitu ajrih di depannya. "Kau menyiksa anakmu?" tanya Sean pada Taruman. Taruman tentu saja terperanjat dengan pertanyaan Sean. "Dia babak belur karena digempur oleh anak buahku?" sela Sean. Taruman bingung hendak menjawab apa. Sean melihat kesakitan di mata Okan. "Kau sakit?" tanya Sean pada Okan. Okan bingung dengan pertanyaan Sean. Bukannya marah,
memukuli atau mencaci maki, tapi malah mendapat pertanyaan tak terduga. "Hah? Kenapa diam saja? Tubuhmu babak belur. Wajahmu lebam di sana-sini hingga aku tak bisa melihat bentuk wajah orang seperti apa. Kau kesakitan tapi masih sanggup berada di sini? Padahal laki-laki yang dihajar anak buahmu pun mengalami hal serupa dan dia masih berada di rumah sakit, tidak bisa bangun. Tapi kau begitu kuat ada di sini. Aku sudah memerintahkan anak buahku agar keadaanmu harus nyaris sama dengan orangku yang kau aniaya. Apa masih kurang penyiksaan anak buahku padamu?" Tanya Sean panjang lebar. Okan menggeleng pedih. Tubuhnya remuk redam di sana-sini. Perih luka di sekujur tubuhnya harus dia tahan karena Taruman tidak akan memberi ampun jika dirinya hanya meringkuk tak berdaya. "Mister Taruman, apa kau tidak punya belas kasih pada anakmu? Setelah diberi pelajaran oleh anak buahku, lalu ditambah dengan penyiksaanmu, harusnya dia sudah pingsan berhari-hari." Taruman bingung, dari mana Sean tahu kalau dirinya sudah menyiksa Okan? "Kau penasaran kenapa aku tahu kau menyiksa anakmu? Di pundak dan lehernya ada bekas luka lama dan luka yang bukan dari hasil kreasi anak buahku. Itu seperti luka cambukan. Anak buahku tidak pernah mencambuk lawan-lawannya. Di lengan anakmu pun seperti ada bekas luka cambukan dan itu masih baru. Coba tunjukkan perutmu padaku." Titah Sean pada Okan. Meski bingung, Okan menarik kaosnya. "Nah, lebam biru di sana-sini di perut anakmu barulah itu pekerjaan anak buahku. Sekali pukul saja ada yang bisa langsung meremukan tulang belulang di dalamnya. Tapi untung saja anak buahku tidak sekejam itu pada anakmu." Sean jeda sesaat melihat tubuh Okan yang gemetar. "Berbaliklah dan perlihatkan punggungmu." Titah Sean lagi. Okan dengan sekuat tenaga berbalik dan menarik baju bagian belakangnya. Ngilu dan perih yang mengiris, menjalar di setiap pori-pori kulitnya. "Nah, ini luka cambuk lama dan luka cambuk baru. Ini bukan pekerjaan anak buahku," ujar Sean seraya menoleh pada Taruman. "Itu aku yang melakukannya, Tuan. Anak ini memang kerap membuat onar dan kejadian kemarin adalah yang paling fatal. Tentu saja aku harus menghajarnya habis-habisan. Maafkan aku, karena tidak bisa mendidik anakku dengan benar, Tuan." Taruman menunduk ajrih pada Sean. Sean tersenyum seraya mengangguk berulang kali. Selintas saja Sean bisa memahami kenapa Okan menjadi pemuda brengsek yang tak tahu diri. "Siapa namamu?" "Okan? Di mana otakmu kemarin saat kau hendak menodai istri orang lain? Kenapa harus istriku? Jika ingin bersenang-senang, rumah karaoke plus-plus banyak. Kenapa begitu gigih bekerja sama dengan Hamawarang Marina untuk memperdaya istriku?" Tanya Sean tajam. Okan tak berkutik. Ucapan Sean begitu pelan dan lembut, tapi tatapan matanya teramat mengintimidasi. Okan menangis. Dia merunduk dan kembali memohon ampunan Sean. Sean menghela napas kasar. Dia termenung melihat punggung ringkih Okan. Sean membungkukkan badan. "Ingat, jadilah orang berkuasa dan semua akan kau dapatkan. Jangan jadi pecundang seperti sekarang. Sebagai lelaki apa kau tidak merasa malu? Tapi pesanku, saat kekuasaan berhasil kau raih, jadilah penguasa yang bijak, jangan berlaku rendahan. Percuma, bawahanmu tidak akan pernah ada yang setia saat sang penguasa tetap bersikap seperti orang rendahan." Ucap Sean di dekat telinga Okan. Okan memejam. Ucapan Sean membentur dinding hatinya yang rapuh. Okan si jumawa di kampus kini tak berdaya di depan seorang Sean Dharmawangsa. Ditambah dengan kepedihan hatinya yang sering menderita karena Taruman kerap memanggilnya dengan sebutan anak haram. Sakit badan dan sakit hati sekaligus dirasakan Okan saat itu. "Tuan, sepertinya aku harus kembali menghajar anakku. Penderitaannya belum seberapa dengan niat kejinya pada istri Tuan," ucap Taruman dengan menunduk. "Tidak usah. Cukup. Kalau memang mau kau siksa lagi anak ini, kejadian istriku jangan lagi kau jadikan alasan. Sepertinya permintaan maafnya sungguh-sungguh. Dan kau, anak muda, saat lukamu sudah sembuh,
Minta maaf pada istriku. Tanda Sean tajam. Okan mengangguk berulang kali meski lemah dan lehernya pedih bagai ditusuk-tusuk sembilu. Menggerakkan lehernya sedikit saja dia harus menahan perih yang luar biasa. Bahkan dia masih bisa merasakan hangatnya cairan merah yang berasal dari lukanya yang besar-besar dan memanjang itu, luka cambukan taruman. Sean memerintahkan Okan untuk kembali duduk di kursi. Sementara dirinya berbincang dengan Taruman membicarakan bisnis. Mr. Taruman, aku sangat senang bekerja sama dengan orang kejam sekaligus welas asih dalam waktu yang bersamaan. Semoga sifat welas asihmu tidak hilang. Sayangilah dia. Pesan Sean pada Taruman sembari menoleh pada Okan. Okan terkesima. Betapa Sean begitu berkarisma, kejam sekaligus bijaksana. Bagaimana bisa di saat seseorang dikuasai amarah tapi tetap menyimpan lautan maaf di hatinya di waktu yang sama. Bahkan ayahnya saja tak cukup mampu berlaku demikian. Seketika Okan jatuh cinta pada karisma seorang Sean Dharmawangsa. Dia kembali bersujud dan mengabaikan kesakitan di sekujur tubuhnya. Tuan, sekali lagi saya mohon ampun sudah berniat berlaku keji pada istrimu. Tuan, aku berjanji akan meminta pengampunan juga darinya. Okan tergugu di kaki Sean. Andai saja Taruman bisa mengontrol emosi sehebat Sean, sungguh Okan merasa tidak perlu mengais kasih sayang Taruman dengan ulahnya yang menjijikan. Sean mendesah dan mengembuskan napas keras. Jadilah seorang lelaki sejati yang bisa menjaga kaum Hawa, kaum ibumu. Pungkas Sean dengan panjang lebar lagi bicara dengan Okan. Taruman dan Okan berlalu dari ruangan Sean setelah semua usai. Di luar ruangan, Okan nyaris seluruh kalau tidak ditahan oleh Taruman. Ingin marah saja Taruman melihat Okan yang babak belur karena tingkah bejatnya, tapi dia harus menahannya karena dia teringat dengan ucapan Sean. Di dalam ruangan, Sean membuka berkas Okan. Dia menemukan fakta jika Okan bukan anak kandung Taruman. Anak di luar nikah, kah? Gumam Sean. Kasihan, dia bersikap menjijikan hanya untuk menarik perhatian ayahnya. Untung saja Lani masih bisa terselamatkan. Kalau tidak, tiada ampun bagimu dan kupastikan kau menghilang dari muka bumi. Geram Sean. Pintu ruangan Sean diketuk. Hilda masuk. Tuan, anak buah Hilman baru saja melapor. Kimbul di rumah sakit sudah siuman. Lapor Hilda. Sean tampak semringah. Apa ada jadwal kosong untukku hari ini? Saat ini dan 2 jam ke depan kosong. Baru setelah makan siang, jadwal Tuan padat hingga jam 9 malam. Sahut Hilda. Oke, mana Rashid? Bilang padanya kita ke rumah sakit menjenguk Kimbul sekarang. Sean meluangkan waktu untuk menjenguk Kimbul, anak Sudarma. Ruang VIP rumah sakit. Sean berada di samping Kimbul yang membuka matanya perlahan. Kondisinya sungguh memprihatinkan. Sebelah matanya membiru dan bengkak besar. Luka di kedua sudut bibir pun begitu sempurna. Kau sudah sadar? Halo? Sapa Sean. Kimbul ingin menggerakkan bibirnya, tapi rasa pedih luar biasa membuatnya tak mampu menggerakkan bibirnya. Namun Kimbul masih merasa dia berada di apartemen Okan. Di mana Nona Lani? Ujar Kimbul tak jelas, tapi Sean bisa menangkap pertanyaan Kimbul. Istriku sedang tidur nyaman di kamarnya, di rumahku. Sean tersenyum. Kimbul sedikit mengernyit. Dia baru tersadar jika dirinya berada di tempat lain. Dia berada di ruangan serba putih dan berbaring di kasur empuk rumah sakit. Kau berada di rumah sakit setelah menjalani operasi tulang tengkorak. Kemarin dokter mengatakan sesuatu tentang otakmu, tapi sekarang sudah aman. Kau berhasil melewati masa kritis. Terima kasih sudah bertahan hidup. Ucap Sean menyentuh lengan Kimbul. Kimbul merasa pusing di bagian belakang kepalanya. Tapi dia senang mendengar Lanita sudah aman dan Sean berdiri tersenyum di depannya. Bertahanlah dan segera pulih. Terima kasih kau sudah berkorban untuk menyelamatkan istriku.
Aku tentu saja mengupayakan pelayanan terbaik di rumah sakit ini untuk kesembuhanmu. Ucap Sean merasa lega karena Kimbul sudah tampak baik-baik saja. Terima kasih, Tuan. Ucap Kimbul tidak jelas. Sean mengangguk. Jangan memaksa bicara. Aku kesini hanya sebentar, memastikan penyelamat istriku baik-baik saja. Cepatlah pulih. Sean menepuk-nepuk bahu Kimbul pelan. Kimbul merasa terharu. Sean begitu baik memperlakukannya padahal dia jelas-jelas adalah anak Sudarma, orang yang sudah tega meracuni mamanya hingga tewas. Di dalam lift saat hendak menuju parkiran VIP, Sean bicara pada Rashid dan Hilda. Saskia harus bertemu Kimbul. Mereka memiliki tali persaudaraan. Kasihan sekali Kia dan Aleska. Semoga saja Aleska segera sadar dari komanya. Lirih suara Sean. Dia prihatin dengan keadaan sepupunya itu. Jam 11 malam Sean tiba di rumah. Kali ini Lanita menyambutnya dengan senyuman mereka. Sean diam saja. Dia masih merasa gemas dengan Lanita. Jari jemari Lanita bermain di dadanya. Menusuk-nusuk manja mencari perhatiannya. Halo, Tuan Tampan. Apa kau masih marah padaku? Ucap Lani memainkan jemari tangan kanannya. Ya, aku masih marah. Lani memainkan jemari tangan kirinya. Aku minta maaf. Ucap Lani lagi merundukkan jemari tangan kanannya. Tapi lalu ke-10 jari tangannya menusuk-nusuk dada dan perut Sean hingga Sean merasa kegelian. Hentikan, Lani. Aku geli. Ujar Sean sembari memejam. Bibir Lanita mengerucut, dia cemberut. Sayang, aku minta maaf. Kemarin Sharon minta bantuanku. Rajuk Lanita manja. Jika Lanita sudah merajuk manja, Sean selalu luluh sebetulnya. Tapi kali ini dia mencoba jual mahal. Biar saja Lanita membujuknya dengan berbagai cara. Lanita memang lugu tapi dia perayu ulung untuk meredam kekesalan hati Sean. Perlahan Lanita menghujani wajah Sean dengan sentuhan ujung hidungnya. Lani menghidu seluruh aroma tubuh Sean dari atas hingga ke pusat asmara yang seharusnya bisa dituntaskan di malam-malam kemarin. Sean masih bergeming. Dia benar-benar menikmati aktivitas Lani merayu dirinya. Ingin hati berlama-lama, tapi karena Lani membuatnya panas dingin seketika, Sean membuka mata lalu segera menerkam Lani dari berbagai arah hingga Lani kewalahan. Rasakan pembalasan dendamku, Lanita Azelia. Kau berani menelantarkan suamimu selama 3 hari, rasakan kau malam ini. Lanita menjerit-jerit digempur Sean dari segala sisi. Jeritan Lanita tentu saja tak akan terdengar. Kamar Sean dibuat kedap suara tingkat tinggi sejak menikah dengan Lani. Malam itu, Lanita digempur oleh Sean habis-habisan. Hingga dini hari menjelang subuh, Lanita tergolek kelelahan dengan peluh membanjiri tubuhnya. Maaf, sayang. Aku sudah membuatmu kewalahan malam ini dan aku sudah tidak marah lagi denganmu. Bisik Sean di telinga istrinya. Lanita tak menjawab, dia hanya tersenyum sembari memejam, merasakan lembutnya udara pendingin ruangan membelai peluh di seluruh tubuhnya. Sean menyelimuti tubuh Lanita dengan selimut berbahan lembut dari sutra lalu memeluknya. Keduanya pun terlelap hingga pagi menjelang. S28. Rashid bersiul menghampiri area Dimitri yang berbentuk huruf lebar. Dia mengambil gelas dan membuat kopi di mesin pembuat kopi. Bikin apa? Tanya Dimitri datar. Espresso. Jawab Rashid. Dimitri diam lagi karena dia sedang menyangrai bulir jagung tua. Kau masak apa? Kenapa jagungnya disangrai? Tanya Rashid. Buat saus tepung jagung. Sahut Dimitri. Untuk campuran apa? Cipra. Jawab Dimitri pendek. Apa itu cipra? Daging ayam kampung pakai saus tepung jagung. Masakan luar negeri? Tanya Rashid lagi. Masakan khas suku Karo. Suku Karo itu di mana? Dimitri melotot pada Rashid.
Tidak tahu suku Karo? Ya, pelajaran sejarah atau geografi semasa sekolah dulu sudah banyak yang lupa. Tukas Rashid kalem. Di Sumatera Utara, sahut Dimitri datar. Oh, sumut. Kupikir masakan luar negeri karena semua bumbu milikmu import semua. Memangnya Tuan Sean pesan apa tadi? Cipra, ya? Tuan Sean tahu dari mana? Ah, banyak tanya. Dimitri mulai kesal. Sana-sana, jangan ganggu. Rashid menggaruk tengkuknya. Kenapa Dimitri selalu saja bersikap ketus padanya? Dia jadi semakin senang mengganggu Dimitri. Minta krimer sama keju cair, ucap Rashid. Buat apa keju cair? Tanya Dimitri. Buat campuran kopiku. Dimitri mengernyit. Kamu ikut-ikutan Tuan Sean minum kopi dengan campuran susu keju? Pernah sekali mencicipi di pancui kantor, rasanya lezatos. Kakek Rashid. Ini ya saus kejunya. Rashid mengambil salah satu merek saus keju import. Dimitri gesit merebutnya dari tangan Rashid. Jangan, ini keju lele import. Nih, ini saja, yang lokal-lokal. Ketus Dimitri. Rashid menghela napas pasrah. Dimitri paling pelit dimintai apapun yang ada di areanya yang serba import. Padahal Sean sendiri membebaskan para pekerjanya menikmati apapun yang ada di rumah. Kau mau coba? Tanya Rashid. Dimitri menggeleng seraya mematikan kompor listriknya. Rashid menyesap kopinya dengan sangat nikmat. Rasanya lezat, selezat aku memandang wajah cantik Hilda. Desis Rashid. Dimitri melirik Rashid yang bicara sendiri. Dim, bagaimana bisa kau meluluhkan Suzana hingga dia bisa hamil sekarang? Tanya Rashid. Ya, aku berhasil memasukkan bola ke gawangnya. Jawab Dimitri memindahkan bulir jagung yang sudah disangrai ke dalam chopper. Bukankah kau bilang jangankan membuat tanda merah, meracik jeli kenikmatan saja susah? Dimitri menyalakan chopper kualitas premium, suaranya teramat halus. Aku perdaya dia dengan perhatian dan kesungguhan. Lalu kuberikan materi pelajaran agama, bahwa sudah sepatutnya seorang istri melayani suami dengan baik. Mau dibubuhi tanda merah atau berbagi jeli kenikmatan tiap malamnya harus menurut. Toh, aku memperlakukan dirinya dengan baik tiap saat, tak ada alasan dia menolakku. Jawab Dimitri agak panjang. Tumben jawabannya panjang dan tidak ketus. Rashid membatin. Rashid kemudian melamun seraya menikmati kopinya. Dimitri pun anteng meracik cipra. 15 menit keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Dim, kau bisa antar aku nanti malam ke toko perhiasan? Ucap Rashid pelan. Mau beli apa? Mau beli bahan bangunan? Jawab Rashid menatap Dimitri lekat. Dimitri menghela napas kasar. Ada kalung, gelang, anting, cincin. Cincin. Tukas Rashid singkat. Untuk Hilda? Rashid mengangguk. Memang kalian sedang pacaran? Tanya Dimitri. Rashid menggeleng. Pacarannya setelah menikah saja. Aku mau langsung melamarnya. Kakek Rashid. Aku iri padamu, tiap malam bisa buat tanda merah dan berbagi jeli kenikmatan. Kalau terlalu lama, aku malah akan semakin tua dan karatan, Dim. Dimitri mengekeh. Baiklah, jam berapa? Hari ini jadwal Tuan Sean di kantor hanya sampai jam 5 sore dan hanya akan menghabiskan waktu di rumah saja setelahnya. Oke, jam 5 kita langsung berangkat. Ucap Dimitri. Rashid tersenyum. Nanti kau bantu aku pilihkan model yang bagus. Aku belum pernah membeli perhiasan untuk wanita. Ibuku meninggal saat aku masih kecil. Aku juga belum pernah sekalipun punya pacar. Ya, tenang saja. Aku juga mau belikan Suzana anting, biar agak feminim penampilannya. Ucap Dimitri. Nah, Tom and Jerry di rumah Sean sedang akur.
Keduanya kompak hendak membelikan perhiasan untuk para wanitanya. Sore hari pun tiba. Dimitri dan Rashid meminta izin pada Sean untuk pergi. Sean sempat heran karena kedua pegawainya yang kerap bertengkar itu tampak kompak dan akrab. Tapi Sean senang melihatnya. "Tuan, apa Anda tahu mereka mau kemana?" tanya Susanna. "Loh, Dimitri tidak kasih tahu kau juga hendak kemana?" Sean balik bertanya. "Dimitri bilang mau mengantar Rashid beli sesuatu untuk Hilda. Tapi dia tak bilang mau beli apa," jawab Susanna. "Mungkin rahasia? Tak apa. Mereka pergi sebentar. Mungkin mau membuat kejutan," sahut Sean. "Apa susu hamil yang dibelikan Tante Danisha cocok untukmu?" Sean mengalihkan pembicaraan. "Cocok, Tuan." Sean merenung. "Kemarin aku dan Lani periksa ke Obgyn. Kami sama-sama sehat, tak ada keluhan apapun. Tapi Lanita sepertinya sedikit khawatir karena dia belum kunjung hamil. Kurasa dia sedikit merasa tidak nyaman dengan kehamilanmu dan Saskia," ucap Sean pelan. "Apa aku harus pindah rumah, Tuan?" tanya Susanna hati-hati. "Aku juga merasa tak enak hati. Kasihan Nona Lani." "Tidak. Mau pindah kemana? Hanya karena kekhawatiran Lani lalu kau harus pindah. Biar tugasku yang menenangkan keresahan Lani. Wajar dia seperti itu. Padahal aku saja merasa santai. Malah aku sedang menikmati kebersamaanku dengannya. Sudah, jangan pernah berpikir untuk pindah," pungkas Sean. "Bagaimana Hilda, Tuan?" "Bagus. Dia sangat tanggap dan cekatan. Kau mengajarinya dengan baik." "Syukurlah, aku senang kalau Hilda bisa diandalkan. Tenang saja, kau fokus saja dengan kehamilanmu. Jangan pikirkan pekerjaan, jangan stres juga. Masa hukuman Dimitri sudah mau selesai. Apa kalian mau pergi bulan madu?" tanya Sean. Susanna termenung lalu tersipu. "Bicarakanlah dengan Dimitri, kau dan dengannya mau liburan kemana. Aku akan membiayai semua akomodasi perjalananmu. Tuan sudah begitu baik pada kami. Tapi rasanya berat berjauhan dalam waktu yang lama denganmu, Tuan. Saat Tuan 1 bulan ada di Perancis saja Dimitri kerap uring-uringan sendiri. Dia bilang rindu," ucap Susanna. Sean tertawa. "Apa kita bulan madu sama-sama? Inginnya seperti itu, tapi kasihan Tuan muda Aleska. Andai Tuan Aleska tidak mengalami kecelakaan dan dia menikah dengan Nona Kia, alangkah lengkap kebahagiaan rumah ini." Lirih suara Susanna. "Ya, sudah. Bulan madunya dipending sampai Aleska sadar. Aku berharap Aleska segera bangun. Kasihan, perut Kia semakin membesar dan dia masih harus tetap kuliah." Sean pun ikut muram. Dia merasa sedih melihat Aleska dan Saskia. Mengenai Saskia, gadis yang sedang hamil muda itu masih saja tetap berkuliah. Kehamilannya tidak menyurutkannya pergi ke kampus, meski banyak tatapan dan sindiran yang dia dapatkan karena kehamilannya. Saskia diketahui belum menikah dan lalu tiba-tiba hamil, tentu saja mengundang banyak tanya serta cibiran. Seperti saat itu, Saskia berjalan sendirian di taman kampus. Dia hendak membuka bekal makanan yang dibuatkan Danisha untuknya. Tapi lalu lewat 3 orang gadis yang menyindir Saskia. "Mungkin dia ayam kampus yang rela menjual tubuhnya demi hidup hedon. Lihat saja semua yang menempel di tubuhnya, bermerek semua. Hush, jangan berburuk sangka. Siapa tahu dia memang sudah mawat." "Ah, dengan siapa? Kekasihnya yang kemarin itu? Atau ia bersama dia lalu pacarnya itu kabur? Kudengar pacarnya sudah tidak lagi masuk-masuk kampus." Sindiran itu lewat di telinga Saskia. Dia menelan ludah getir. Langkahnya sedikit tidak fokus. Saat dia hendak duduk di bangku tembok taman, kakinya terantuk batu. Saskia terjatuh. "Oh, sakit!" desis Saskia terduduk seraya memegangi perutnya. Bekalnya jatuh dan isinya berhamburan. Saskia membiarkan saja bekalnya berceceran. Tapi lalu dia terkejut,
Ada yang mengalir melewati pahanya, cairan merah. Oh, ya Tuhan! Pekik Saskia. Kau kenapa? Tanya seseorang tiba-tiba. Saskia menengadah. Dia mengernyit melihat seorang lelaki dengan wajah penuh lebam menyapanya. Tolong, aku sedang hamil dan terjatuh. Lirih Saskia. Lelaki itu terkejut. Dia segera membantu Saskia berdiri dan membantunya duduk di kursi tembok. Hei, kamu sedang hamil? Lalu ini apa? Apa kamu keguguran? Tanya Okan. Ya, lelaki berwajah lebam itu tak lain adalah Okan. Saskia menggeleng lemah. Benturan pada batu besar tadi membuat pinggul dan perutnya sakit. Dia meringis. Okan segera membereskan bekal Saskia yang berhamburan. Anakku, semoga kamu tak apa-apa, nak. Isak Saskia mengelus perutnya. Okan menoleh pada Saskia. Hatinya iba melihat Saskia terisak menahan sakit. Ayo, kita ke rumah sakit. Tawar Okan. Saskia bingung. Dia tidak mengenal Okan, apalagi Okan muncul dengan wajah penuh lebam. Sebelum Saskia menjawab, Okan sudah membopong tubuh Saskia dan membawanya ke mobilnya. Coba kau hubungi suamimu. Pinta Okan di dalam mobil. Saskia terdiam. Aku belum menikah. Jawab Saskia lirih. Okan mengernyit. Kau hamil di luar nikah? Tanya Okan. Saskia mengangguk. Seketika Okan teringat Rose, ibunya. Rose pernah menceritakan saat sedang mengandung dulu, Taruman sama sekali tidak memperhatikannya karena tahu jika kehamilannya adalah hasil perbuatan lelaki lain. Okan melirik Saskia di sebelahnya. Mendadak Okan merasa jatuh iba pada Saskia. Kau dihamili pacarmu? Tanya Okan hati-hati. Saskia mengangguk. Apa pacarmu tidak bertanggung jawab? Tanya Okan lagi. Saskia diam saja. Dia hanya menggigit bibir karena merasakan kesakitan lagi. Oke, tidak usah kau jawab. Tenanglah, sebentar lagi kita sampai. Ucap Okan. Dia membayangkan kondisi ibunya dulu seperti Saskia, kondisi hamil dan tidak dipedulikan oleh orang terdekatnya. Lanita dan Sharon tergesa-gesa berjalan menuju ruang IGD. Saskia menelpon keduanya karena dia tak berani menelpon Danisha. Mama Aleska itu akan mengoceh tanpa henti tentu saja. Dia diantar siapa ke rumah sakit? Kenapa jadwal kuliah kita beda sama Kia sih? Dia ambil kuliah siang hingga sore. Andai ambil kuliah pagi kita bisa sama-sama. Sharon menggerutu. Pagi-pagi dia ngurus Aleska dulu, Sha! Sahut Lanita. Coba telepon Tante Danisha. Titah Sharon. Nanti dulu. Kita lihat kondisi Saskia dulu. Pasti panik Tante Danisha. Lanita menyahut. Keduanya masuk ruang IGD dan mencari Saskia. Mereka ditunjukkan di mana Saskia oleh seorang suster. Namun Sharon dan Lanita dikejutkan oleh sosok Okan yang duduk di sebelah Saskia yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Hah! Kau! Sedang apa di sini? Sentak Sharon. Okan mengernyit. Aku mengantar gadis ini. Jawab Okan. Sharon panik dan ketakutan. Tiba-tiba saja di kepalanya dia berpikir buruk, atau jangan-jangan Saskia jatuh dan keluar cairan merah karena ulah Okan? Pergi, kau! Keluar! Mau macam-macam lagi dengan keluarga Dharma Wangsa, ha? Sharon menyeret Okan dan mendorongnya keras keluar dari IGD. Kak Sha, dia tak bersalah. Dia yang nolong Kia dan mengantar Kia ke rumah sakit. Cegah Saskia lirih. Sharon menoleh pada Saskia dengan tatapan tak percaya. Kia! Dia Okan. Okandria yang kemarin berbuat ulah pada Lanita. Kau tak mengenalnya? Saskia menggeleng dengan wajah bingung.
Penolongnya adalah orang yang hendak berbuat tak senonoh pada